Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Baik, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Tema kita kali ini adalah Pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kita akan lihat ya mata kuliah ini. Capaian pembelajarannya itu ada CPL 2 ya. Jadi CPL 2 itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Sebenarnya dia ada 4. Nah, di sini dilampirkan hanya satu saja, yaitu yang kedua. Bahwasanya mata kuliah ini diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, pola pikir keilmuan sejarah sebagai sub keilmuan dari PAI ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini sama ya, ini merupakan turunan dari CPL tadi. Kemudian ada sub capaian pembelajaran mata kuliah, ini agar mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pendidikan Islam di masa klasik dengan baik ya. Jadi kita nih mau bahas masa-masa klasik seperti itu ya. Kita juga akan lihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, mampu menjelaskan pelaksanaan pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan kemudian mampu menjelaskan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa Rasulullah. Nah, sebelum kita masuk ke tema inti dari mata kuliah ini atau pertemuan kita kali ini, di sini saya akan menyampaikan semacam pendahuluan atau pengantar ya, bahwasanya dalam mempelajari sejarah pendidikan Islam ini kita akan mempelajari 5 periode ya, pengkategorisasian mengenai sejarah pendidikan Islam. Jadi ada yang pertama itu kategorinya periode pembinaan pendidikan Islam, dimulai dari masa Nabi ya, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi. Disitulah awal pembinaan pendidikan Islam ya. Jadi pada saat beliau berusia 40 tahun. Jadi ini dari diangkatnya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul sampai beliau wafat ya. Kemudian periode kedua itu adalah periode pertumbuhan pendidikan Islam. Periode pertumbuhan ini adalah di masa Khulafaur Rasyidin yang 4 orang, kemudian disambung dengan Bani Umayyah ya. Kemudian yang ketiga ada periode kejayaan pendidikan Islam. Nah, ini dikatakan kejayaan karena pada masa itu ya, tepatnya masa Bani Abbasiyah, itu mengalami puncak kejayaan peradaban Islam, puncak kejayaan pendidikan Islam ya. Karena pada masa itu dikenal sebagai the Golden Age. Sangat berkembang luar biasa ya pada masa itu ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Nah, kemudian yang keempat ada periode kemunduran pendidikan Islam. Qadarullah setelah kejayaan ada kemunduran seperti itu ya. Jadi memang jalannya sejarah itu memang seperti itu ya. Udah qadarullah seperti itu. Jadi masa kemunduran ini pasca jatuhnya Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah dan jatuhnya Cordoba sebagai ibu kota Umayyah II yang berada di Cordoba ya. Di Andalusia ya, Cordoba Andalusia di Eropa. Kalau Baghdad itu di belahan timur ya. Kemudian ada juga periode pembaharuan. Jadi setelah runtuhnya Baghdad, runtuhnya Cordoba, itu muncul kekuatan baru ya. Dikenal sebagai istilah 3 kerajaan besar, ada Turki Utsmani di Turki, Safawi di Persia, Mughal di India. Jadi menjelang berakhirnya 3 kerajaan besar ini ya, itu muncul gerakan-gerakan pembaharuan ya. Ada gerakan pembaharuan di India, di Turki Utsmani, di Arab Saudi juga termasuk ada, kemudian ada juga di Mesir, ya seperti itu. Jadi ada periode pembaharuan dan periode pembaharuan ini dikategorikan para ilmuwan sejarah itu masih berlangsung hingga kita saat ini. Jadi saat ini umat Islam itu dikatakan periode pembaharuan atau kebangkitan kembali. Nah, ini pengantar ya untuk sebenarnya untuk mata kuliah ini ya, karena ini awal adalah menceritakan tentang periode pendidikan Islam di masa Rasulullah. Nah, nanti selanjutnya kita akan beralih ke periode-periode yang lain. Jadi,
pembahasan kita kali ini masih di tahap yang pertama, periode pembinaan pendidikan Islam ya. Jadi itu tepatnya berada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita masuk di materi inti perkuliahan kita ya mengenai pendidikan Islam masa Rasulullah. Kita akan lihat pendidikan Islam periode Mekah, periode Madinah, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di masa Rasulullah. Nah, kita beralih ke yang pertama, pendidikan Islam periode Mekah. Jadi ini tahunnya adalah 610 sampai 622 Masehi ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pendidikan Islam periode Mekah ini terbagi kepada dua tahap. Pertama tahap sembunyi-sembunyi dan yang kedua tahap terang-terangan. Di sini dilampirkan bahwasanya tahap sembunyi-sembunyi Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5, tahap terang-terangan Quran surah Al-Hijr ayat 94. Kita akan lihat ya. Nah, ini dia surah-surah yang dimaksud. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah awal sekali ya materi pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya, seperti itu. Jadi memang uh, Rasulullah itu diajarkan untuk membaca seperti itu dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi ini adalah materi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat pada waktu itu ya. Jadi memang kalau kita lihat tipikal bangsa Arab itu adalah tipikal yang solid, tipikal yang sangat kompak ya, kuat terhadap klannya seperti itu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran-ajaran atau kepercayaan yang mereka terima secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, karena kondisi yang seperti itu, Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan materi pendidikan Islam dilakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Itu terhadap keluarga beliau pertama ya. Tidak bisa langsung disuruhkan kepada seluruh masyarakat Mekah pada waktu itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini akan memunculkan suatu kegoncangan gitu ya, keributan, huru-hara karena pasti dianggap sesuatu yang baru, kok beda dengan kepercayaan kita, maka ini nanti akan menimbulkan suatu yang amat besar ya, keributan seperti itu. Jadi beliau menyampaikannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Itulah makanya disebut tahap sembunyi-sembunyi. Nah, setelah tahap sembunyi-sembunyi ya beberapa tahun itu kemudian turunlah surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah agar menyampaikan secara terang-terangan ya segala apa yang diperintahkan kepada Rasulullah ya. Jadi Rasulullah memulai begitu menerima surah Al-Hijr ayat 94, Rasulullah melakukan syiar Islam, melakukan kegiatan pendidikan Islam, mendidik umat pada waktu itu dengan cara terang-terangan seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat ya, pendidikan Islam di periode Mekah, sistem-sistemnya ini akan kita lihat di sini ya. Pertama, pendidiknya adalah langsung ya Muhammad ya Rasulullah ya langsung sebagai pendidik pada masa itu yang mendidik umat seperti itu ya. Jadi peserta didiknya adalah ya umat yang ada di Mekah gitu. Dikenal mereka ini sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Jadi mereka ini adalah keluarga, kerabat, dan sahabat Rasul ya, seperti Khadijah, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib yang pada masa itu masih berumur 10 tahun ya, sepupunya yang kemudian hari ini menjadi menantu beliau ya. Kemudian ada para sahabat seperti Abu Bakar, seperti itu ya. Jadi mereka dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Mereka lah peserta didik di periode Mekah. Kemudian tempat ya atau lembaga, kalau boleh dikatakan lembaga, meskipun belum mapan seperti lembaga masa kini, tapi ini dicatat dalam sejarah sebagai pusat pendidikan pada masa Nabi di Mekah ya. Jadi itu dikenal dengan Bait Al-Arqam atau Darul Arqam ya. Jadi rumahnya Arqam seperti itu. Nah, kemudian ada puncak Bukit Sofa ini pada saat periode terang-terangan ya Rasulullah menyiarkan Islam ya, menyampaikan dakwah, beliau naik ke puncak Bukit Sofa seperti itu. Kemudian kita beralih ke materi ya atau muatan kurikulumnya. Sini sudah jelas sekali ya bahwasanya
di awal sekali yang ditanamkan Rasulullah ya, yang ditakdibkan Rasulullah, yang ditaklimkan Rasulullah kepada umat itu adalah materi tauhid ya, atau mengesahkan Allah. Jadi dengan cara Rasulullah membiasakan menyebutkan perkataan Bismillah pada setiap kegiatan, pada setiap memulai kegiatan gitu ya. Jadi Rasulullah ini mengubah kebiasaan bangsa Arab yang dulunya itu mereka dominan sekali menyebutkan nama berhala yang mereka sembah di setiap awal kegiatan yang ingin mereka lakukan. Jadi Rasulullah mengubah itu ya, mengikis itu tadi ya, melalui tauhid. Kemudian juga materinya adalah Al-Qur'an ya, Al-Qur'an terutama ini dan pertama sekali itu adalah surah Al-Alaq tentang anjuran membaca yang ketika ditelaah ini secara implisit juga sebenarnya beliau mengajarkan mengenai proses kejadian manusia, mengenalkan tentang Rob. Kemudian muatannya juga ada sains ya atau ilmiah dan ini juga kontennya ini akliyah ya, muatannya akliyah atau menggunakan akal seperti itu. Kemudian metode yang beliau gunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, hafalan dan praktik. Jadi eh, para sahabat keluarga Nabi waktu itu diajarkan untuk menghafal seperti itu ya. Kemudian ada praktik atau demonstrasi. Biasanya Rasulullah langsung mempraktikkan ini. Biasanya untuk kegiatan ibadah, sholat seperti itu ya. Rasulullah langsung mempraktikkan atau mendemonstrasikannya. Nah, kemudian kita beralih ke pendidikan Islam periode Madinah. Ya, ini tahunnya 622 sampai 632 Masehi ya. Jadi ketika beliau sudah hijrah ini ya. Jadi latar peristiwa pada saat itu Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah selain menghindar dari ancaman kafir Quraisy, juga sebagai strategi menyusun kekuatan baru dan tatanan umat yang baru, yang lebih kuat dan yang lebih solid. Jadi pada masa itu ketika beliau sudah menyampaikan pendidikan Islam, dakwah Islam secara terang-terangan, beliau naik ke Bukit Sofa menyerukan Islam, tapi ternyata yang beliau terima adalah hujatan, cacian, makian, hinaan seperti itu. Sangat berat sekali bahkan kafir Quraisy memboikot mereka, kemudian menghukum atau membunuh para budak-budak yang diketahui masuk Islam ya. Jadi sampai ancaman bunuh seperti itu. Dan Rasulullah sendiri juga diancam bunuh beberapa kali dengan cara yang lembut bahkan hingga yang kasar ya. Strategi apa kafir Quraisy ini merencanakan pembunuhan yang keji terhadap Rasulullah. Pertama cara lembut mereka mendatangi Abu Thalib sebagai orang tuanya Rasulullah pada waktu itu membawa amarah ya seorang pemuda yang dikenal sangat tampan dan fisiknya kuat pada waktu itu untuk diganti dengan Rasulullah. Mereka bilang wahai Abu Thalib ini ada amarah ya amarah Amarah bin Mughirah ini adalah pemuda yang tampan, cerdas, kuat fisiknya kami akan tukar barter seperti barter gitu ya tukar anak gitu ini kami kasih kepada antum kepada engkau dan berikanlah Muhammad sebagai penggantinya kepada kami apa jawab Abu Thalib pada waktu itu dia menjawab eh, menerima anak orang lain untuk saya jadikan anak saya dan saya berikan makan, kemudian saya memberikan darah daging saya kepada kalian untuk kalian bunuh. Demi Tuhan, kata dia, itu tidak akan pernah saya lakukan. Jadi dengan cara halus, itu Abu Thalib sudah menolak ya menyerahkan Nabi Muhammad. Kemudian para kafir Quraisy ini mencoba dengan cara-cara kejam setelah itu ya, termasuk rencana pembunuhan. Sehingga dilakukan rencana pembunuhan, Rasulullah pun melakukan hijrah seperti itu ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya mengenai sistem pendidikan di periode Madinah. Jadi pendidiknya sama ya seperti di periode Mekah, tetap Rasulullah dan beberapa orang sahabat. Jadi karena umat itu sudah semakin banyak di Madinah, jadi dibutuhkan beberapa orang guru lain. Jadi pada waktu itu diberdayakanlah beberapa orang sahabat yang dianggap kompeten dan mumpuni untuk mendidik umat dijadikan pendidik. Kemudian peserta didiknya itu umat Madinah ya secara umum kaum muhajirin ya yang ikut hijrah, kemudian kaum Ansor yang menerima mereka di Madinah. Kemudian tempat atau lembaga pendidikannya itu ada masjid, sufah, dan ada kutab. Nah, untuk kutab ini ada beberapa referensi yang tidak memasukkan kutab sebagai lembaga pendidikan pada waktu itu, tapi sebagian besar memasukkannya sebagai lembaga pendidikannya. Kemudian ada materi, materinya ini sama seperti di periode Mekah yaitu tauhid, ya. Kemudian ada sholat, ada tentang Quran, tapi di sini ternyata muatan kurikulum sudah lebih padat dan lebih banyak.
termasuk di situ kesehatan, kesejahteraan, ya kemudian pendidikan anak, baca tulis, hafalan, sastra Arab, bahkan kemudian ilmu sosial, ekonomi, politik, hingga pertahanan negara. Kenapa jadi banyak seperti ini? Itu karena pada masa itu Madinah itu sudah menjadi sebuah negara. Jadi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau berhasil membentuk sebuah negara yang madani, disebut dengan negeri Madinah, negara Madinah ya. Itu terbukti dengan adanya konstitusi Madinah, piagam Madinah ya. Kemudian Rasulullah itu bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Lanjutnya, sistem pendidikan itu ada metode ya. Ya, jadi metode sama juga seperti yang sebelumnya, ada ceramah, diskusi, tanya jawab, musyawarah, hafalan, ya keteladanan, praktik, demonstrasi, juga ada metode kisah ya. Nabi Muhammad sering menjadikan cerita atau kisah-kisah itu untuk menjadi materi pendidikan, metode mendidik umat pada waktu itu ya. Kemudian ada juga hikmah, memberi nasihat, seperti itu. Nah, kita beralih ke lembaga-lembaga pendidikan Islam di masa Rasulullah. Nah, jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa Rasulullah ini pertama Darul Arkom ya, atau tadi Bait Al Arkom, Baitul Arkom ini adalah rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Arkom bin Abil Arkom. Jadi dia memang memberikan rumahnya itu ya, dia ikhlas memberikan rumahnya menjadi tempat atau pusat pendidikan pada masa itu. Ini juga menjadi tempat berlangsungnya pendidikan, tempat Nabi menyampaikan wahyu, kemudian juga diberdayakan sebagai tempat untuk menerima tamu, orang-orang yang memeluk Islam, kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Islam pada masa itu. Nah, semuanya bisa lihat ya di sini ada saya lampirkan seperti itu. Ini ada hasil Google Map ya, Google Map. Nah, itu tampak di situ Baitul Arkom di masa sekarang. Jadi memang posisinya tidak jauh dari Ka'bah ya. Nah, itu yang di tengah-tengah yang putih petak ya, itu adalah Ka'bah. Ya, itu Ka'bah, ada yang persegi empat itu kecil di tengah itu Ka'bah. Nah, yang merah ini lingkaran merah yang ada tanda panah itu ya. Nah, itu adalah Bait Al-Arqam di masa saat ini. Jadi posisinya memang masih di situ dari dulu sampai sekarang. Tidak begitu jauh dari Ka'bah ya, itulah dia Bait Al-Arqam. Nah, kemudian kita lihat lembaga pendidikan selanjutnya itu ada masjid. Jadi masjid ada Masjid Kuba, ada juga Masjid Nabawi. Masjid yang pertama sekali dibangun Rasulullah itu adalah Masjid Kuba ya, Masjid Kuba. Ini Masjid Kuba, tampak gambarnya di samping yang warna biru. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Kuba ini adalah di sebuah tempat yang bernama Kuba. Jadi waktu Rasulullah hijrah itu ya, hijrah sekitar 5 kilometer lagi untuk menuju Madinah, Nabi Muhammad berhenti ya gitu ya di daerah Kuba dan membangun masjid di sana. Nah, dulu tampilannya tidak seperti gambar ini ya yang sudah mapan seperti ini. Dulu masih seperti batu-batu disusun ya, kemudian dikasih atap dari dedaunan. Seperti itu saja. Nah, sekarang sudah cantik, sudah indah, sudah bagus bentuknya ya. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama sekali dibangun Nabi ya. Jadi sering mahasiswa itu keliru ya, umat Islam itu sering keliru menyatakan bahwa masjid yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Sebenarnya bukan, Masjid Kuba. Jadi ini digunakan sebagai tempat sholat, tapi juga digunakan untuk mendidik umat, artinya menyampaikan pendidikan Islam di Kuba seperti itu. Jadi pusat pendidikan pada waktu itu. Kemudian ada Masjid Nabawi, ini memang posisinya di Nabawi dan ini masih ada hingga sekarang ya. Nah, untuk melihat tentang Masjid Kuba ini, jadi di sini sudah ada saya lampirkan cuplikan film animasi ya. Jadi silahkan disaksikan bersama tentang film ini ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kubah dan membangun masjid. Sebelum menuju Yasrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid singgah terlebih dahulu di Kubah. Di sana mereka bermukim selama 4 hari lamanya, dari hari Senin ke hari Kamis. Dalam hari-hari tersebut, Rasulullah dibantu kaum muslimin dari Yasrib yang dikenal dengan sebutan kaum Ansor, membangun sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam. Tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal
Tahun 14 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan sampai di daerah bernama Kuba. Daerah ini hanya berjarak sekitar 5 kilometer di sebelah tenggara kota Yasrib. Sementara itu di Yasrib, kaum Ansor mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah. Perasaan mereka berdebar-debar menunggu kedatangan Rasulullah. Setiap hari selesai sholat subuh, kaum Ansor pergi ke Al-Harrah, kapal perbatasan kota, untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Namun ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun, mereka memutuskan untuk kembali ke Yasrib dan melakukan hal yang sama keesokan harinya. Perhitungan kaum Ansor terkait hari kedatangan Rasulullah di Yasrib ternyata meleset. Hal ini dikarenakan kaum Ansor tidak mengetahui bahwa Rasulullah bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur dan mengambil rute yang lebih jauh menuju kota Yasrib. Pada hari berikutnya, Rasulullah bersama rombongan telah sampai di Kuba. Seorang Yahudi yang mengetahui tentang urusan kaum Ansor melihat kedatangan Rasulullah dari arah kejauhan. Sepertinya aku melihat sosok yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Apakah benar mereka itu yang berpakaian serba putih? Ah, tidak salah lagi. Rasulullah dan Abu Bakar mengenakan pakaian berwarna putih, hadiah dari pedagang muslim bernama Az-Zubair. Sedangkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiki mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba orang Yahudi ini berteriak kencang, saking tidak dapat menahan rasa histerisnya. Wahai kaum Arab, keluarlah. Orang yang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin yang mendengar teriakan tersebut serta-merta keluar dari rumah mereka sambil membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah beserta rombongan. Selamat datang di perkampungan Bani Amr bin Auf, wahai Rasulullah. Kami telah menunggu kedatangan Anda. Mereka mengitari Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Kebanyakan dari kaum Ansor ini belum pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Jadi mereka tidak bisa mengenali sosok Rasul. Bahkan mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah. Karena penampilan Rasul sangat sederhana, tidak seperti penampilan raja-raja pada umumnya. Tatkala kaum Ansor mulai menyongsong Abu Bakar, Rasulullah hanya duduk dan diam. Abu Bakar yang diberi ucapan selamat datang merasa tidak enak hati dengan Rasulullah. Ia juga bingung menjelaskan kepada mereka dalam momen penyambutan yang meriah ini. Tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar dengan sigap mengangkat sebagian pakaiannya untuk menaungi Rasulullah dari teriknya matahari. Pada saat inilah kaum Ansor mengetahui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita kedatangan Rasulullah di Kuba telah sampai di telinga kaum Ansor di Yasrib. Beberapa dari mereka rela pergi ke Kuba untuk menemui Rasulullah. Selama singgah di Kuba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hadam. Selain Kulsum, Rasulullah sering berkunjung ke kediaman Sa'ad bin Khaisamah untuk berdiskusi tentang dakwah Islam bersama para sahabat yang lain. Itu di kota Makkah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanah dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah telah merancang sebuah rencana besar. Beliau mengajak kaum Ansor untuk membangun sebuah masjid dan sholat di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah pada masa kenabian beliau. Masjid ini berjasa besar bagi perkembangan dakwah Islam
karena aktivitas keagamaan berpusat di dalamnya. Di hari kelima, Rasulullah bersama rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Yasrib. Demikianlah akhir kisah singgah di Kuba dan membangun masjid. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita saling bergotong royong dalam perkara yang baik. Contohnya seperti terlibat dalam pembangunan masjid. Kedua, kecintaan kaum Ansor terhadap Rasulullah patut dijadikan teladan bagi setiap muslim, meskipun awalnya mereka belum pernah bertemu dengan beliau. Dan ketiga, jangan pernah menyerah dalam berdakwah, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Seperti perjuangan panjang Rasulullah selama 14 tahun yang akhirnya mendapat sambutan hangat dari kaum Ansor di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi sudah disaksikan ya mengenai Masjid Kuba. Nah, silakan diambil nilai-nilai apa yang dapat dipetik ya dari cuplikan tadi. Nah, kemudian kita beralih ke lembaga yang terakhir yaitu sufah ya. Sufah ini bagian yang tidak terpisahkan dari masjid ya. Jadi dia berada di sekitaran masjid, mengelilingi masjid ya, biasanya difungsikan sebagai tempat pemondokan bagi umat muslim yang tidak mempunyai tempat tinggal, juga bagi para musafir yang singgah seperti itu. Dan ya diberdayakan juga untuk membaca, menghafal Al-Quran, karena itulah sufah ini juga menjadi bagian dari lembaga pendidikan Islam. Rasulullah menunjuk sahabat ya yang bernama Ubaid bin Samit ya sebagai pendidik di sufah ini. Nah, jadi demikianlah ya materi yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada beberapa tugas ya. Nah, pertama mahasiswa mendiskusikan materi ini ya. Kemudian nanti ada resume, Anda siapkan resume ya tiap orang. Kemudian akan dikumpul pada pertemuan kita selanjutnya. Kemudian ada quiz online melalui Quizizz. Ini adalah linknya ya. Jadi link ini nanti saya share, kemudian silakan dijawab. Waktu untuk menjawabnya adalah menyelesaikan soal-soal di Quizizz ini, quiz online ini adalah 2 minggu dari sekarang ya. Jadi misal Anda mengerjakannya itu belum selesai, dikerjakan 3 soal, kemudian mau cut gitu ya. Nah, ada kegiatan yang lain dikerjakan boleh dan bisa ya. Nanti bisa dilanjut lagi. Dengan catatan untuk mengerjakan kuis ini adalah secara online, artinya Anda terhubung dengan akses internet seperti itu ya. Baik, sampai di sini perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di pertemuan kita yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.